Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Mauludin, NPM 2215061124. Saya dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan Python Essential 1 yang basic pada modul 1 yaitu Introduction to Python and Computer Programming, yaitu submodul titik 2 tentang downloading and installing Python. Sebelum kita mendownload atau menginstal Python, kita harus tahu dulu apa sih Python itu. Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang bisa dijalankan pada hampir semua arsitektur sistem dan bisa digunakan untuk berbagai aplikasi di banyak bidang. Bahasa pemrograman ini tuh mudah dipelajari karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Jadi karena Python ini simpel, banyak aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman ini. Untuk mendownload versi terbaru, cukup kunjungi website resmi dari Python sendiri, lalu klik download dan tunggu proses download selesai. Untuk versi defaultnya memang untuk Windows, tapi Python tersendiri juga tersedia untuk OS lainnya seperti Linux dan macOS. Sampai 2022, Python 3 dianggap sebagai versi paling update bahasa pemrograman ini. Sementara Python 2 itu sudah dihentikan pengembangannya pada Januari 2020 dan tidak lagi diupdate. Kita mungkin langsung cara menggunakan Python pada Windows. Bagi user Windows, tinggal mendownload saja pada website resminya, lalu klik download, Python, kemudian jalankan file exe yang diunduh, dan ikuti semua langkahnya. Lalu centang kotak bernama add python 3 to pad. Untuk macOS sendiri, di sini ada langkah-langkahnya. Mungkin kita langsung cara atau memulai menggunakan Python. Jadi di Python sendiri itu ada beberapa tools. Yang pertama itu editor. Jadi editor ini tempat yang kita atau pengguna dalam menulis kode yang harus memiliki beberapa fitur khusus yang akan memberikan fitur yang tidak tersedia di equipment standar OS. Lalu tools yang kedua yaitu konsol, tempat yang digunakan untuk menjalankan kode yang sudah ditulis. Nah, ini bisa dibilang outputnya lah yang akan keluar di konsol ini. Debugger ini adalah alat yang dapat menjalankan kode step by step sehingga memungkinkan untuk memeriksa setiap kode dieksekusi. Mungkin kita langsung di sini menulis dan menjalankan program. Langkah pertama yaitu klik file di menu IDLE, lalu pilih new file untuk menulis kode. Nah, di sini tampilannya dia akan memunculkan editor window. Nah, editor window yang ini, jendela editor, di mana tempat kode dieksekusi. Jangan lupa sebelum kita memulainya, kita harus menamai file dan menyimpannya di peranti atau perangkat kita. Nah, selanjutnya itu kita tinggal mengetikkan kode pada lembar editor window tersebut, kemudian run atau jalankan programnya. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, program akan mengeksekusi nilai kode yang telah diperintahkan sebelumnya seperti pada gambar di atas. Nah, bagaimana kalau kodenya itu rusak atau error? Nah, cara kita memperbaikinya gimana? Nah, cara kita memperbaiki, misalnya kita lihat dulu di sini. Kenapa gambar tersebut kodenya error? Karena pada kode tersebut tidak ada tanda kurung di akhirnya. Nah, dia hanya ada tanda buka kurung, tanda tutup kurungnya tidak ada. Nah, untuk membenarkannya, pastikan bahwa semua kurung dan tanda kurung yang telah dibuka ya harus ditutup lagi dengan tanda kurung tertutup. Jadi, dan pastikan juga tidak ada string atau komentar yang tidak tertutup seperti gambar selanjutnya. Nah, ini. Nah, kalau ada yang salah, error pada kode, pasti dia akan memunculkan pesan berwarna merah seperti ini. The traceback misalnya, nah ini traceback yang artinya jalur yang dilintasi kode melalui berbagai bagian program. Nah, lokasi kesalahannya itu nama file yang berisi kesalahan, nomor baris atau nama modul. Jendela editor ini tidak memberikan informasi yang berguna mengenai errornya. Nah, belum jelas begitulah, bisa disimpulkan jendela editor ini memberi informasinya kurang jelas. Tapi kalau jendela konsol mungkin dapat ditemukan informasi yang berguna. Jadi kalau jendela konsol itu lebih detail ya, ditunjuk salahnya itu di mana.
Nah, nih pesan berwarna merah menunjukkan isi baris yang salah dan nama kesalahan. Catatan jendela editor IDLE tidak menampilkan nomor baris, tetapi menampilkan lokasi kursor saat ini. Nah, dia tidak menampilkan nomor baris secara detail kesalahannya di mana, tapi dia menampilkan kursor yang saat ini yang salah ada di mana. Mungkin sekian penjelasan dari saya akan menjelaskan ke modul selanjutnya yaitu modul 2.6.